Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersama orang-orang yang teman-teman sayangi. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan reaksi sebuah video yang menarik sekaligus ingin berbagi informasi. Kenapa Indonesia menolak bahasa Indonesia dilabeli Melayu? Oke, kita sering mendengar Malaysia tetap masih melabeli bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Padahal di Indonesia, bahasa Indonesia itu sudah terpisah dari bahasa Melayu sebagai bahasa akar. Sudah berdiri sendiri sebagai bahasa negara, bahasa resmi, bahasa nasional, sebagai pemersatu bangsa. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kejadian-kejadian berbahasa di sebuah bangsa, di sebuah negara itu unik-unik. Saya hadirkan Pak. India dan Pakistan awal negara yang sama. Betul? Nah, kita ingat-ingat sejarahnya. Kemudian bagaimana mereka pecah menjadi dua negara. Bagaimana kemudian India punya bahasa Hindi dan Ini yang harus dipahami Malaysia. Hindia dengan aksaranya sendiri, Pakistan dengan aksaranya sendiri. Bukankah mereka berasal dari bahasa yang sama, negara yang sama? Bagaimana mereka bisa menentukan, menamai bahasa dengan cara yang berbeda? Kita tidak berbicara benar dan salah, tapi ini menunjukkan bahwa Fakta. ada upaya membedakan dari sesuatu yang sama untuk sesuatu yang disebut identitas. Sesuatu yang sama memunculkan sesuatu yang Itu beda. di Pakistan. Aksaranya bahkan dibedakan. Kalau India mengelingkar-lingkar kayak mie Aceh, kalau Pakistan ngelingkar-lingkar pakai aksara Arab, kayak mie apa ya? Sama ngelingkernya ya, maupun aksara Arab maupun aksara nagari Cina. Itu satu. Yang pertama, membedakan sesuatu dari sesuatu yang sama untuk memunculkan identitas yang berbeda. Bahasanya sama, tapi dinamai dengan cara yang berbeda dan ditulis dengan aksara yang berbeda. Di Cina, apa yang terjadi di Cina? Kebalikan dari pecahnya India dan Pakistan. Di Cina setidak-tidaknya ada 46 bahasa, saya tidak update sekarang berapa. Beda-beda. Kalau di India dan Pakistan, walaupun dibedakan begitu, isoleknya antara Pakistan dengan India, kalau ngomong pasti ngerti sebetulnya. Tapi Cina ini nggak ngerti karena beda-beda. Ada 46 bahasa yang eksis di Cina. Bagaimana kemudian Cina bersikap atas 46 bahasa itu? Semua bahasa harus ditulis dengan aksara Han. Untuk apa? Identitas Cina. Identitas kebahasaan Cina. 46 bahasa is okay, nggak apa-apa. Tapi syaratnya satu, semua bahasa yang ada di Cina harus ditulis dengan aksara Han. Ini berbanding terbalik dengan kasus India dan Pakistan. Israel sekarang kita bergerak. Ini dari negara ke negara kita hari ini. Nah, pulangnya ke Indonesia tetap akhirnya, tenang aja. Israel ketika diberikan tanah jajahan Inggris, dia nggak mau tuh
menggunakan bahasa yang sama dengan negara-negara tetangganya. Arab kagak mau nanti sama seperti Arab Saudi. Parsi tidak mau karena nanti bisa sama model Iran. Tetapi Israel ini nggak punya bahasa kalau nggak ngambil posisi bahasa Arab dengan bahasa Parsi yang telah mereka kenal betul. Lantas apa yang dilakukan oleh Israel? Bahasa Ibrani yang sudah mati dihidupkan kembali. Mereka membuat bahasanya sendiri dari bahasa masa lalunya untuk identitas kebahasaan negaranya. Sebagai Beda lagi kan identitas ya. tabiatnya. Yang tidak ada yang sudah mati dihidupkan kembali untuk identitas kebahasaannya sekaligus identitas kenegaraannya sekaligus identitas keturunannya sekaligus identitas ideologisnya. Israel. Lantas, sudah nih kita udah dari mana tadi? India, Pakistan, pergi kita ke Cina, habis Cina melompat kita ke Israel, sekarang waktunya pulang kampung. Kita lihat Indonesia. Kalau ini nanti ini menarik, ini lagi panas nih di Malaysia, di Indonesia lagi panas. Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Saya lupa bawa bukunya tadi. Kalau Israel itu punya bahasa di masa lalunya yang dihidupkan kembali untuk dijadikan bahasanya. Indonesia nggak pernah hamil tapi lahiran. Nggak pernah hamil tapi lahiran. Ini kayak Maryam ini kepada Isya. Ini menggambarkan bahasa Bedanya Maryam Indonesia. hamil, kalau bahasa Indonesia nggak hamil. Maryam kesamaannya tidak pernah dihamili sebetulnya, tapi tiba-tiba dia hamil. Nah bahasa Indonesia model begitu. Karena sesungguhnya ketika deklarasi bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda 28 Oktober ya, 1900 berapa? 28 bener ya? 1928 Sumpah Pemuda, nggak ada bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Tidak ada sama sekali itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau, lingua franca. Boleh saya selipkan sedikit apa lingua franca? Lingua franca tuh sering diartikan bahasa pergaulan ya. Bahasa yang mudah menyerap bahasa yang pasar. lain. Tapi sesungguhnya lingua franca itu adalah bahasa orang Franka. Orang-orang di bagian timur ketika kedatangan, sekarang bagian Eropa Barat lah, basicnya dari bahasa Itali. Nah orang-orang timur, bagian timur tengah, ketika kedatangan orang-orang itu akan menyebut mereka sebagai bahasa Franka. Nah bahasa Itali ini, kenapa bahasa Itali? Karena Itali lah yang pertama mendirikan koloni di daerah timur. Bahasa Itali bercampur menerima bahasa manapun dalam pergaulan bahasa internasional antara berbanyak sekali negara, sehingga dia dimiliki oleh banyak orang. Begitupun bahasa Melayu Riau ketika itu, bahasa perdagangan internasional ketika itu menerima begitu banyak bahasa serapan, karena memang bahasa pergaulan. Karena bagaimanapun ketika itu ada kepentingan perdagangan antara banyak negara, Iya India, benar-benar. Eropa, Nusantara, bergaul dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu Riau, dalam tanda kurung pasar, atau dalam tanda kurung disebut sebagai lingua franca, atau dalam tanda kurung disebut sebagai bahasa pergaulan. Ini model kita berbicara kemana-mana ini ya, ke sejarah, tapi sejarah itu penting. Nah, bagaimana bahasa Indonesia bisa melahirkan sesuatu yang tidak pernah dikandung? Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia. Agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada
bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya. Makanya orang Indian nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Indonesia ya dibangun atas bahasa. So, bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu. Yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Teh Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Ketiga, sebelum ketiga, dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu, sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Si anak yang lahir tanpa mengandung ini, itu sudah tegak sebagai bahasa dengan perkembangan kosakata yang luas. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah, oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka, oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya dulu zaman Belanda ada dewan-dewan bahasanya. Ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Di Indonesia penyerapan bahasa itu dari fonologisnya terlebih dahulu, ya. Baru kemudian tulisan. Di Malaysia itu ikut saja, nggak pakai fonologis, ikut tulisannya, kemudian dieja sebagaimana bahasa Inggris. Itu semuanya serba berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Di sini saya ingin ingatkan, bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna, tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only, tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai. Oke teman-teman ya, demikian ya penjelasan dari Bang Rois Muhammad Renaldi. Bagaimana kerasnya Indonesia menolak agar bahasa Indonesia tidak dilabeli dengan bahasa Melayu Indonesia oleh Malaysia. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Bang Rois Renaldi tadi ya. Tentunya sudah kita simak bareng-bareng ya. Dan Malaysia juga harus belajar di sini dari kasus yang terjadi seperti di India juga Pakistan. Karena di Pakistan itu sebenarnya dulunya itu satu wilayah, satu bahasa. Tapi ketika mereka terpecah, mereka untuk bisa mempunyai identitasnya masing-masing, mereka punya bahasa sendiri-sendiri. India punya bahasa Hindi dan Pakistan punya bahasa sendiri.
dan tulisannya pun berbeda. Dan inilah yang Malaysia harus belajar, bagaimana dari sesuatu yang sama bisa menciptakan sesuatu yang beda. Dari sesuatu yang sama bisa menciptakan identitas yang berbeda. Dari bahasa Melayu yang sama, dua identitas yang berbeda. Nah, disinilah Malaysia harus bisa belajar. Bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri, sudah menjadi bahasa nasional di Indonesia, bahasa resmi, dan tentunya sebagai identitas harga mati bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.